Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu sekalian, saya pertama-tama mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Masjid Pengurus PKM Masjid Syuhada, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya selalu mengatakan bahwa kita hadir subuh ini bukan kebetulan. Ini adalah qadar Allah. Bisa jadi undangan yang disebar 2 kali lipat dari yang hadir hari ini. Tapi ternyata yang ditakdirkan oleh Allah hadir ke masjid ini adalah yang hari ini berada di sini. 2012 Allah takdirkan saya bisa masuk ke Gaza. Sebelumnya akhir 2009 dan awal 2010 sudah mencoba untuk masuk Gaza. 14 hari tidak berhasil masuk. 14 hari saya belum menginjakkan kaki di bumi Gaza. Aura keberkahan itu sudah sampai pada diri saya. Kita dengerin dulu ya. Sudah ada saudara. Ini kita kumpulkan 14 hari kejadian yang ada di Al-Aqsa. Ini ada soalnya. Ini ada. Ya, sampai dulu. Jadi 14 hari tidak berhasil masuk. Itu mencoba terus. Tadi targetnya kita itu 3 hari. 43 negara sepakat akan kumpul di pintu gerbang Gaza karena baru saja terjadi penyerangan yang membabi buta. Perang Furqan 22 hari. Gaza itu digempur oleh Israel. Sebelum mereka menyerang, mereka sudah mengumumkan bahwa sebentar lagi Israel akan mengibarkan bendera di bumi Palestina. Dan mereka mengatakan kami pasti memenangkan Ma'rakah ini, perang ini. Penduduk Gaza yang jumlahnya tidak lebih dari 2 juta dan diblokade, sekarang sudah tahun ke-12. Saat terjadi penyerangan itu jatah listrik hanya 4 jam. Jadi logikanya itu pasti kalah. Karena apa? Karena Yahudi seluruh dunia bersatu padu. Dari SDM-nya, kemudian dari dananya. Nggak ada ya sesuatunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dalam waktu 22 hari Allah turunkan kemenangan. Nah, ini yang membuat seluruh dunia, 43 negara ingin melakukan aksi empati, termasuk kami dari Indonesia. Dulu kita kegairahan bahwa sudah semua persiapan, izin segala macam bisa masuk. Ternyata hari kedua-ketiga tidak berhasil masuk. Tetapi setiap hari rasa cinta kita dan semangat untuk menginjakan kaki di Gaza itu makin kerasa untuk bisa datang. Akhirnya kita coba melalui jalur checkpoint pertama. Checkpoint pertama itu masih normal kita pakai. Ternyata itu harus melalui sekitar 5-6 checkpoint sampai ke Al-Arish. Jadi sekitar 8 jam. Checkpoint pertama aja kita udah gagal. Jadi diinterogasi itu 2,5 jam, 14 orang. Di antaranya itu ada seorang ummahat yang nggak nyangka akan selama itu, dan itu musim dingin gitu. Jadi dia menahan pipis itu luar biasa sampai setengah merangkak ke pos polisi. Tidak berhasil masuk, coba lagi nggak berhasil masuk, sampai akhirnya hari ke-13 kita mencoba menggunakan jalan tikus. Jalan tikus itu melalui gurun-gurun. Hanya ada satu kendaraan, itu mobil bak yang suka buat kita bawa hewan kurban. Di depan 4 orang, di belakang itu ada sekitar 10 orang. Dalam waktu 8 jam dari Mesir sampai ke Al-Arish itu non-stop. Bisa dibayangkan sampai Al-Arish kita ingin sekali masuk ke Gaza,
berkali-kali itu benar. Dan dari situlah kemudian 14 hari itu mengajarkan banyak tentang diri saya. Kebetulan waktu itu saya memegang 3.000 majelis taklim DKI Jakarta. Ada perasaan penyesalan yang paling dalam. Kenapa saya baru tahu tentang Al-Aqsa dan Palestina itu 2010? Pada saat itulah kemudian saya berjanji dalam diri saya sendiri bahwa saya harus melakukan sosialisasi dengan apa yang saya bisa. Muncullah gerakan 1000 per hari untuk Palestina waktu itu. Gerakan 1000 per hari untuk Palestina ini yang tidak setuju juga banyak. Ngapain kita mikirin orang yang jauh-jauh, kita sendiri banyak yang susah. Tapi bismillah itu terkumpul. Waktu itu terkumpul 500 juta. Dan dalam 2012 itu Allah mentakdirkan saya bisa masuk, kebetulan ditemani oleh Ustadz Soehartono sebagai penterjemah untuk masuk bersama-sama di Gaza itu. Setelah pulang bulan Maret, dibom lagi Israel, Gaza. Ingin ngetes apakah setelah Dr. Mursi memimpin di Mesir itu, Dr. Mursi itu setelah terpilih menjadi presiden Mesir, dia seorang penghafal Quran dan selama memimpin setahun tidak pernah tinggal di kepresidenan. Orasi yang pertama itu dia mengatakan, Gaza laisa wahda. Wahai penduduk Gaza, sekarang ini kamu tidak sendirian. Ada kami. Luka kalian, luka kami. Sebab itulah, jadi siapa saja pemimpin yang membela Al-Aqsa juga akan menjadi 4 penyerangan. Lalu kita pulang ke Indonesia, diserang lagi. Saat itu kita berpikir, saya selalu berpikir, saya harus balik lagi. Nah, sejak itulah kita mensosialisasikan tentang Palestina. Kalau saya boleh itu mungkin lebih dari 500 kali saya menyampaikan. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk bisa menyebarluaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus membantu dan wajib membantu Palestina? Yang pertama adalah Palestina itu adalah tanah wakaf umat Islam. Sudah 78% dirampas oleh penjajah Yahudi. Tinggal 22% inilah Yahudi itu ngotot dan menggunakan berbagai macam cara untuk mereka rebut. Di Gaza ada penduduk yang tinggal, kita lihat sekarang ini di Gaza, dia sebagai wilayahnya tidak lebih dari Jakarta, penduduknya hanya 2 juta, tetapi wilayah 4% ini satu-satunya wilayah yang tidak pernah tunduk dengan Zionis Israel, bukan hanya se-Palestina, tapi seluruh dunia. Sudah bisa lihat? Oke, kita lihat dulu ini videonya. Ya. Sudah bisa? Tidak hanya tunduk seluruh dunia, 4%. Ini kalau kita mau kaji tentang Gaza sendiri, kenapa dia menjadi sesuatu yang sangat ditakuti oleh Israel? Karena Gaza lah yang menjadi kekuatan pertama setelah Al-Quds yang membuat Al-Aqsa sampai saat ini tetap kokoh. Walaupun gempuran untuk penduduk Gaza luar biasa, 2008, 2012, dan puncaknya 2014, itu 51 hari. Dikatakan infrastruktur 850 rumah para penghafal Quran diratakan. Bahkan di 2014 itu kebiadaban yang luar biasa, sampai seorang anak itu membersihkan, anak SD membersihkan di bulan Ramadan itu darah, ceceran darah dan potongan daging umi abinya. Jadi kebiadaban yang luar biasa. Udah, kita lihat dulu update sekalian.
Syekh Ikrimah Sobri yang pernah ke Indonesia di Masjid Al-Aqsa. Ini Syekh Ahmad Yusri ya, yang ditangkap pada saat awal sekali pelarangan sholat Jumat setelah khutbah. Ini pemuda, 3 orang pemuda yang melakukan dan ditembak oleh Israel ya, persis habis sholat subuh. Umurnya 19, 20, 30 tahun. Ini kita lihat ya, harga Al-Quds seluruhnya 500.000, tetapi yang boleh ini dikit. Yang boleh menjaga Al-Aqsa itu murabitoh dan bapak-bapak yang sudah uzur, itu jumlahnya 450. Jadi kita lihat para murabitoh. Ini masih melakukan, jadi turun 1.000 warga Al-Quds yang memadati lokasi-lokasi para murabitoh kita lihat. Senjata mereka adalah selain hafal Quran, mereka juga selalu mengucapkan takbir. Gara-gara mengucapkan takbir, akhirnya Israel membuat aturan. Murabitoh yang mengucapkan takbir akan ada aturan untuk ditangkap. Jadi berbagai macam cara mereka lakukan. Yang terakhir film, ya tadi udah bisa dibuka belum filmnya? Nah, film itu, yang film dari Ustadz ini biar bisa kita lihat kondisinya. Sebelum nanti saya jelaskan. Ya ini. Nah ini harusnya Ustadz Suhartono sama ini terjemahin, tapi karena waktu biar kita nanti bisa banyak. Ini adalah gambaran kondisi yang ada di sekitar Al-Quds. Ayahnya di penjara, dia seorang pemuda, seperti kebiasaan sehari-hari, habis pagi hari itu dia bangun, bersiap untuk bekerja, dan dia bekerja di restoran Yahudi, karena tidak ada pekerjaan lain. 40% tadi kita lihat pengangguran, termasuk sekolah. Banyak sekali anak-anak Al-Quds itu yang tidak bisa sekolah di sekolah Palestina karena keterbatasan tempat. Akhirnya mereka harus sekolah di sekolah Yahudi. Setelah dicuci otaknya di situ, lalu keluarganya membersihkan lagi setiap hari. Nah, salah satu program yang kita kerjasama dengan Yayasan Qanadir. Qanadir ini kalau bahasa hadis itu adalah hadisnya dari Maimunah ya. Kalau kamu tidak bisa pergi ke Al-Aqsa, 3 masjid, bawa berikan zaitun, lentera kalau kita bilangnya, minyak ya untuk zaitun. Nah, seperti biasa ini dia membuka pintu, selalu ada tagihan pajak. Pajak yang sangat tidak masuk akal. Rumah tinggal sendiri tapi dia harus membayar itu. Dan dia malah tertawa, artinya kumpulin aja gimana bisa bayarnya gitu. Yang kedua adalah kesulitan yang dihadapi adalah ibunya yang sakit, tidak sembuh-sembuh karena keterbatasan obat. Nah, hari ini dia merasa bahagia, waktunya gajian. Walaupun gajian yang didapatkan itu juga kalau bahasa kita tuh di bawah UMR, tapi nggak ada pilihan kecuali harus melakukan itu. Dia membawa contoh obat yang nantinya akan dibeli. Nah, sekarang dia mau menuju tempat pekerjaan, dan ini diceritakan dia sudah ingin sekali menikah, sudah hitbah, tapi karena tidak ada uang, sudah 2 tahun dia menunggu agar bisa cepat menikahi calon istrinya. Ini agak lama jadi pada saat ini sekarang sedang menuju ke tempat pekerjaannya. Sehari-hari dia lakukan, dan digambarkan juga dalam film ini Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita sering dengar pada tamu-tamu Palestina. Jadi salah satu untuk merusak dan membuat warga Al-Quds itu tidak betah, Al-Aqsa menjadi objek. Yang kedua adalah ditekan dari sisi ekonomi, kemudian penghancuran rumah setiap harinya. Sampai yang terakhir ada tekanan
secara fisik ya. Nah selebihnya Yahudi itu buat program untuk membagikan narkoba secara gratis kepada para pemudanya. Itu sudah disetting sedemikian. Jadi gempuran dari kiri kanan dan luar biasa. Beliau bekerja sebagai cuci piring, dan ini sudah dipasang oleh CCTV oleh Yahudi karena memang tujuannya untuk menjebak dia. Jadi setiap melakukan kesalahan itu harus dipotong gajinya. Karena gaji yang diterima itu sudah di bawah UMR kalau kita. Nah, Yahudi ini punya rencana, dia perlu pasang CCTV agar ada alasan bahwa kalian melakukan kesalahan, kamu melakukan kesalahan. Jadi gaji hari ini dipotong. Nah, ketika dia ngotot, dia lihat bahwa di CCTV memang dia sedang memecahkan piring itu. Nah, jadi sekarang orang-orang di Israel itu paranoid. Jadi kalau ingin menjebak terus, takut dengan pisau itu. Nah, ini dia melakukan penjebakan dengan cara memasukkan pisau itu ke dalam tas pemuda Al-Quds ini tanpa sepengetahuan. Nah, itu kita lihat. Kamu gajinya saya kurangi ya, karena sudah melakukan kesalahan, memecahkan piring tadi itu saya kurang. Kata dia keterlaluan betul ya, bahwa penderitaan yang diterima udah gajinya sedikit, kerjanya luar biasa beratnya, dipotong lagi gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini pun dia masih merasakan bahagia. Hari ini dia bisa membahagiakan ibunya, membelikan roti. Ini kita lihat dia berjalan ke tempat roti yang bisa jadi hari-harinya dia tidak bisa membelikan roti yang terbaik ini. Nah, ini dia menyaksikan ketika dia melewati itu ada anak-anak muda di sekitar Al-Quds itu yang diberikan narkoba. Ini kita lihat ya. Jadi sudah ditekan dalam sisi ekonomi, pemuda-pemudanya juga dikasih. Dan ini sama dengan hukuman yang terjadi di penjara-penjara Israel. Jadi penjara-penjara Israel itu ada hukuman sampai 5.000 tahun, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu kita yang terbatas itu ada namanya Mahdi, dia umur 21 tahun. Pasti akan terusik rasa harga dirinya ketika dia menyaksikan di Al-Aqsa muslimah jilbabnya ditarik ya, masuk ke masjid kemudian diinjak-injak dengan sepatu, lalu dia menimpa dengan batu. Tentara Israel itu meninggal, tewas ya. Saat itulah Mahdi di pengadilan. Di pengadilan itu dia divonis 200 tahun. Lalu dia berbisik kepada penjaganya, emang ente tinggal di sini 200 tahun? Dan kapan-kapan kita bisa menayangkan betapa kejamnya penyiksaan yang ada di dalam penjara Israel itu. 3 bulan pertama itu narkoba, kemudian mereka disiksa dulu, setelah itu bajunya dilepas dalam ruangan yang sangat dingin. Makanya ada hukuman pisang namanya. Saking ininya jadi kaku gitu badannya. Baru setelah itu mereka ini kan. Nah, ini endingnya ya, kita lihat. Dia sedang menelpon calon istrinya bahwa bersabarlah, bahwa suatu saat kita akan menikah. Ini saya sudah memberikan kamu bando sebagai kenang-kenangan, nanti akan saya kirim ke rumah. Masih suasana telepon ya, dia dengan calon istrinya itu. Ini gambaran kondisi Al-Quds. Nah, pada saat inilah sudah terjadi hubungan kontak-kontakan. Nanti jaga si pemuda ini. Nah, dia nggak tahu semua seperti biasa. Ini gambarannya. Makanya banyak gadis ya, pelajar SMP itu bisa jadi sudah disiasati, bisa jadi memang tuduhan tidak ada pisau, atau pada saat kejadian itu memang diselipin pisau. Untuk memberikan argumentasi ini memang harus ditangkap. Nah, diperiksa semua. Dia merasa tenang saja, nggak ada yang dicurigakan. Bunyi telepon masih ada dari calon istrinya itu. Jadi menyaksikan dari awal sampai akhir kita lihat. Nah, itu ya, kita lihat bando ya. Resep obat, kemudian roti ya, itu handuk yang dia bawa. Dia tenang-tenang aja. Nah, di situ tidak ada lagi penangkapan, pemeriksaan ya, hukumnya itu mereka lakukan. Dan ini satu contoh yang setiap hari warga Palestina itu menghadapi itu. Saya pikir cukup.
gambaran Bapak Ibu sekalian. Tahun 2015, 450 anak-anak Palestina yang ditangkap oleh Israel. Yang paling muda itu umur 12 tahun. Penyiksaan mereka dan hukuman mereka itu memang nggak tanggung-tanggung. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, itu angka-angka itu. Karena mereka tidak melakukan kesalahan. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, apa yang mesti kita lakukan untuk Palestina? Saya ingin mengatakan bahwa Palestina itu ada, Al-Aqsa itu adalah akidah kita. Al-Aqsa itu adalah amanah yang dititipkan ke pundak warga Al-Quds dan umat Islam seluruh dunia. Allah akan bertanya kepada kita satu persatu, apa yang sudah kita lakukan untuk Al-Aqsa itu? Makanya yang pertama kali adalah kita menyebarluaskan apa yang dialami saudara-saudara kita. Sampai kapan kita melakukan ini? Sampai tarikan nafas kita terhenti atau kiamat datang. Jadi kalau kemarin kita saksikan, baru saja dibuka, bisa sujud setelah 14 hari, lalu Israel, Zionis itu marah karena kita langsung mengibarkan bendera Palestina, kemudian tidak punya rasa, mereka menembaki orang yang sedang sholat. Artinya, ini adalah kebiasaan orang Yahudi yang tidak pernah ridho kalau 22%-nya itu adalah mereka tidak rebut. Dan semua perebutan tanah itu adalah target utama dari semua langkah perjuangannya adalah hancurin Al-Aqsa. Karena mereka ingin mendirikan kuil Ahikar. Nah, disinilah mereka melakukan, lalu kita merasa bahagia, betul, kita harus takbir. Bahagia betul. Lalu kita bertanya lagi, apakah mereka tidak diam? Tidak. Gaza dimenangin 2012, mereka buat strategi lagi, menyerang lagi 2008, Gaza menang, mereka buat strategi lagi 2012, kita menang, mereka buat strategi lagi 2014, sampai kematian tiba. Mereka punya strategi, dukungan dana tak terhingga. Ustadz Ali tadi tidak menyebutkan, kalau nggak salah 3 triliun dolar ya. Sementara kita hanya 20 juta dolar. Umat Islam seluruh dunia kalau mau digabung itu. Jadi kerjasama, bantuan-bantuan itu kita sendiri. Bagi kita, ketika kita mereka dalam waktu beberapa hari ini sudah alhamdulillah bisa masuk, tentu dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Bagi kita ini adalah Allah ingin memberikan jeda nafas agar para pejuang penjaga Al-Aqsa itu bisa bernafas dan senyum, lalu mereka bisa sujud untuk mengumpulkan energi sebagai spirit dan kekuatan untuk melakukan perjuangan berikutnya. Karena perjuangan kita untuk membebaskan Al-Aqsa tidak akan pernah berhenti sampai kita mampu mengosongkan Al-Aqsa dari satu orang Yahudi. Sama seperti program mereka, target mereka melakukan Yahudisasi Al-Quds, mereka berjuang sungguh-sungguh agar bisa mengosongkan satu orang Muslim yang ada di Al-Quds. Mereka bekerja siang malam, dibantu dengan SDM yang tak terhingga. Murabito itu jumlahnya cuma Murabito dan Murabito 450. Harus berhadapan dengan 3.000 tentara. Yang itu tidak hanya disuplai dari tentara Zionis, tapi seluruh dunia akan mensuplai tentara. Pernah kejadian yang tertembak itu ternyata di antara tentara Zionis itu adalah berkebangsaan Amerika. Dan mereka setiap masuk untuk mengotori, menginjak-injak Al-Aqsa itu, mereka dapat upah 500.000 untuk ukuran rupiah. Sekali masuk tentara itu. Sementara saudara-saudara kita bandingkan jumlah di Gaza, termasuk yang menjaga Al-Aqsa dari jarak jauh secara fisik. Di Al-Quds itu kalau di total di Gaza 2 juta, di Al-Quds itu adalah 3 juta, dan di luar dari Al-Quds itu sekitar 7 juta yang mereka terkatung-katung, disiksa juga di pengungsian-pengungsian itu 5 juta. Fisik umat Islam yang ada di Gaza dan di Al-Quds itu mewakili 1,7 miliar umat Islam. Satu fisik umat Islam yang ada di Gaza dan di Al-Quds itu berbanding dengan 340 umat Islam yang ada di dunia. Kewajiban kita untuk melakukan pertolongan buat mereka. Makanya program-program adalah ya, itu kita lihat ada program bantuan 50 keluarga miskin di Gaza. Ada bantuan 1.000 yatim di Palestina. Ada bantuan rumah sakit, klinik, dan segala macam hal. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Setiap nyawa yang ada di Gaza dan di Al-Quds itu adalah harga diri umat Islam. Yang cacat harus disembuhkan, yang rusak telinganya harus dikasih alat.
Kemudian yang cuci darah harus diobati. Bahkan yang ada di Al-Quds, Ustaz Ali mengatakan kalau rumahnya begitu kecil, ada lagi yang menikah itu harus ditagih ke atas. Kitalah yang membangunkan rumahnya, karena fisik-fisik mereka itulah mewakili fisik umat Islam, dan mereka bertahan sampai saat ini dan tidak pernah mengeluh. Jadi kalau saya mengatakan ada amanah yang diamanahi tanggung jawab itu 1000 masjid untuk membebaskan Al-Aqsa, baru satu masjid yang namanya bangsa Palestina yang membebaskan ini selama hampir 70 tahun. Jadi tugas kita adalah menyebarluaskan itu. Nah, yang kedua adalah mendoakan Bapak Ibu sekalian seperti tadi yang disampaikan Ustaz Ali. Jadi sebetulnya yang membutuhkan perjuangan Palestina bukan bangsa Palestina. Kalau Allah munculkan di permukaan seperti saat ini, dan kita tidak boleh membantu Palestina pragmatis. Ketika diekspos baru kita bantu, tidak. Setiap tarikan nafas kita selalu harus mengingatkan Palestina. Bukan bisa jadi yang ribat kepada kita itu bukan lagi fisik yang seperti warga Al-Quds, tapi yang ribat terikat dengan Al-Aqsa adalah rupiah kita, popularitas kita, jabatan kita, semua kita wakafkan untuk Palestina. Saya suka mengatakan Al-Aqsa memanggil adalah sholat subuh berjamaah di syuhada. Al-Aqsa memanggil adalah mencari nafkah untuk keluarga. Al-Aqsa memanggil adalah mendidik diri dan keluarga menjadi orang yang baik. Al-Aqsa memanggil adalah memilih pemimpin yang muslim. Untuk apa? Seluruhnya adalah li ajli Palestina. Itu yang kita lihatkan. Kenapa kita harus jadi orang kaya? Agar kita bisa memberikan yang terbaik. Misalnya jatah untuk yatim Palestina saja untuk sebulan itu setahun 10 juta. Untuk keluarga miskin itu sebulan 20 juta. Dan kita menitikan, kenapa? Karena mereka harus bertahan hidup. Nah, doa ini jangan sampai terhalang gara-gara maksiat kita. Jadi kalau dimunculkan ke permukaan, Allah ingin bangunin yang sedang tidur. Allah ingin mengetuk hati kita agar bisa bersama-sama terhadap warga Palestina. Warga Palestina sudah melakukan pengorbanan perjuangan Al-Aqsa itu melampaui dari kuotanya. Ada satu cerita yang tidak pernah saya lupakan. Ketika saya masuk ke Gaza itu hadir dalam ruangan rehabilitasi, ada sekitar 60-70 orang yang cacat karena membela tanah wakaf umat Islam dan Al-Aqsa. Karena bertahannya warga Gaza itu adalah untuk membela Al-Aqsa. Ada yang matanya sudah copot, Bapak Ibu sekalian, biji matanya sudah copot, dua-duanya. Ada yang tangan sudah tidak ada. Ada yang tinggal sampai dengkul. Ada yang paling banyak itu sampai ke pantat saja. Pertama kali saya masuk, saya sudah mencoba hari pertama, hari kedua untuk tidak menangis. Karena setiap hari ruhiyah saya selalu digenjot oleh peristiwa-peristiwa di depan mata itu. Pertama kali kita datang itu suasana yang luar biasa. Mereka walaupun cacat ditutup dengan sejadah-sejadah itu, yang membuat kita malu adalah mereka semua para penghafal Quran. Coba kita tata, dan tidak ada yang mendekati kita, merengek-rengek minta bantuan. 5 hari saya di Gaza, infrastruktur hancur, 855 hancur, dan semua ditutup blokade itu, tidak ada satupun pengemis. Bahkan kita untuk memberikan hadiah ke anak-anak Palestina saja, itu butuh perjuangan. Harga diri sendiri. Saat itu, saya masih bertahan untuk tidak goncang batin saya, karena luar biasa yang saya saksikan. Muncullah satu orang perwakilan yang cacat dengan kursi rodanya itu. Apa yang dia ungkapkan? Syukur alhamdulillah. Jadi ada yang cacat di mata, ada yang di kaki, ada yang di tangan, ada yang separuh tangan ini sudah nggak ada. Syukur alhamdulillah. Kami berharap separuh tubuh-tubuh kami sudah ada di surgamu Allah. Dan kami ingin mengatakan pada kalian yang hadir di sini dan Yahudi laknatullah, wallahi masih ada separuh tubuh kami yang akan kami khidmatkan untuk menjaga masjid umat Islam seluruh dunia. Kalian Yahudi bisa menghancurkan rumah kami, bisa membunuh anak-anak kami, tapi wallahi kalian tidak akan pernah bisa membunuh semangat dan tekad kami untuk menjemput kemuliaan dunia dan akhirat. Sekarang kita bertanya di sisa umur kita, apa yang bisa kita banggakan untuk akhirat kita? Apa yang bisa kita banggakan? Oleh karena itu, mengurusi Palestina itu kita bersegera melakukan kebaikan. Kita harus membersihkan mata kita, membutakan mata kita dari melihat yang maksiat,
menulikan telinga kita dari mendengar yang maksiat, membisukan mulut kita dari berbicara yang maksiat, melumpuhkan kaki dan tangan kita dari bergerak yang maksiat. Tujuannya cuma satu, agar setiap untayan doa-doa kita ini bisa sampai ke jantung dan hati penduduk Palestina yang sedang siang malam berjuang tanpa senjata, tanpa perbekalan. Fisik kita tidak bisa bersama mereka, Bapak Ibu sekalian, tapi jiwa kita selalu menemani mereka. Seorang murabitah menyampaikan surat ke umat Islam di Indonesia. Jangan pernah remehkan bantuan sekecil apapun, aksi apapun di sosial media. Ketika kalian mempertontonkan itu ke seluruh dunia, Yahudi itu akan lihat bahwa kami tidak sendiri, kami bersama-sama. Itu doa yang harus kita panjatkan. Jadi mengurusi Palestina adalah mengurusi kesolehan pribadi kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggalang dana. Jadi kita ingin ribat dengan rupiah kita, dan rupiah yang terbaik kita. Kita kadang-kadang suka malu kalau kumpul seluruh dunia. Aljazair, penduduknya tidak lebih dari 35 juta. Tapi setiap acara di Aljazair itu tentang acara Aljazair, di situ ada bendera Aljazair, di situ ada bendera Palestina. Di Palestina ketika ada kegiatan, di situ ada bendera Palestina, selalu di sebelahnya adalah Aljazair. Jadi isu Palestina di Aljazair sudah menjadi kultural. Seniman, media, pemimpin, semua bersatu. Dan terbukti 2016 buku pelajaran di sekolah itu ada peta, tidak ada peta Palestina, tapi yang ada Israel. Semuanya serentak melakukan demo, aksi dengan bidangnya masing-masing. Karena pemerintahnya bisa jadi yang memimpin itu kebijakan beberapa orang yang suhunya belum sama. Dalam waktu sepekan, Bapak Ibu sekalian, itu buku ditarik dari peredaran, dan saat itu juga dalam waktu yang tidak lama dicoret Israel, kemudian diganti dengan Palestina. Nah, kita ingin berjuang. Lisan Bapak Ibu sekalian adalah media. Jangan berharap cerita-cerita yang sebenarnya ini bisa kita dapatkan di media. Tidak akan pernah. Karena media seluruh dunia itu, dan saya ingin mengatakan program Yahudi itu bukan hanya untuk warga Palestina dan Al-Quds. Mereka sudah bekerja untuk program terhadap umat Islam yang di luar Palestina. Ada yang masuk WA pada saya. Gubernur katanya Indonesia akan diserang oleh Israel. Saya balik jawab, bukannya sudah diserang kita. Kita bobokan, dibuat sibuk dengan dikasih mainan yang namanya teknologi, dikasih mainan yang namanya gaya hidup, dikasih mainan dengan berbagai macam kesibukan agar kita jauh dari Al-Quran, jauh dari nilai-nilai, jauh dari perjuangan-perjuangan. Kita boro-boro memikirkan saudara-saudara kita. Menyelamatkan diri kita saja tidak bisa. Kenapa? Karena kita dihalangi oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak bisa baca Al-Quran seperti orang di Gaza, tidak rajin ke masjid seperti orang yang ada di Al-Quds. Bukan karena kita berhadapan dengan tentara Zionis, tapi kita berhadapan dengan tentara hawa nafsu kita sendiri. Dan kita tidak akan pernah bisa mengalahkan hawa nafsu musuh-musuh Allah kalau kita belum berhasil mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Sepulang dari Gaza, bulan Maret, diserang lagi Gaza, saya berdoa kepada Allah agar saya diizinkan berangkat lagi bulan September. Baru pulang. Dana yang gerakan 1.000 per hari itu sudah habis. Ternyata doa saya diijabah. Saya diminta juga untuk mewakili berangkat yang kedua penyerangan 2012. Saat itu panitia bertanya, Bu Nurjana melalui Adara akan bawa dana berapa? Dikasih waktu sepekan. Saya dengan gagah mengatakan 1 miliar. Uang belum ada. Sepekan itulah sehari saya bisa melakukan sosialisasi 4-5 titik sampai malam. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 1 pekan itu terkumpul 1,5 miliar. Saya ingin mengatakan 1,5 miliar itu kita bukan dari uang kita, tapi dari jaringan yang kita punya. Bapak Ibu sekalian sudah menanamkan hubungan baik dengan orang-orang selama ini. Hubungan baik dengan pejabat, hubungan baik dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang tidak kaya tapi punya roh kepedulian. Saatnya sekarang Bapak memetik. Bapak memetik di saat Al-Aqsa berbahaya. Kemarin kita di IBIS mengadakan galang dana, waktu 3 hari.
semuanya datang nelfon teman-temannya. Selama ini mereka tidak pernah minta uang. Ibu, kalau nggak bisa datang, titip saja dananya ke saya. Jadi bukan kita. Kita menjadi mediator. Dan 1 miliar, kita target untuk karena adil ini adalah 1 miliar untuk Al-Quds, biaya untuk Al-Aqsa yang mereka jaga dan segala macam hal. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, dana itu kita yang membutuhkan itu. Dan saat kita membantu Palestina, sering kita mendengar kata-kata, ngapain kita mikirin orang yang ada di Palestina? Kita sendiri susah. Saya ingin mengatakan karena Al-Aqsa adalah akidah kita. Bumi Syam adalah representatif kesolehan umat Islam seluruh dunia, di antaranya Palestina. Dan muara kekuatan iman kita itu ada di orang-orang Palestina dan bumi Syam. Jadi mereka harus kokoh. Kalau tanggulnya jebol, dia gampang sekali menghancurkan kita. Walaupun sekarang mereka sudah melakukan program. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini yang coba kita lakukan. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan dana semampunya. Lalu ada orang mengatakan nggak ada manfaatnya. Padahal kita tahu Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, Allah menolong kamu karena kamu menolong saudaramu. Bahkan hadis yang masyhur, barang siapa yang menunjuki jalan kebaikan, lalu orang lain mengikuti jalan kebaikan membantu Palestina, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak orang yang diajak itu tanpa dikurangi pahalanya sendiri. Dan bisa jadi banyak persoalan pribadi kita, rumah tangga kita, tetangga kita, negara kita, ternyata tidak bisa diselesaikan dengan tilawah kita. Tidak bisa diselesaikan dengan ibadah-ibadah rutinitas kita. Allah sedang menunggu. Harus ada amalan yang bisa menjadi solusi. Ini dicontohkan pada masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ketika sedang memimpin, sedang menghadapi masalah yang luar biasa. Yang murtad dan tidak mau zakat. Berbarengan Suriah diserang oleh Raja Romawi. Pada saat itu Abu Bakar dengan merespon cepat, wahai Usama bin Zaid, bantulah saudara-saudara kita di bumi Syam, Suriah. Bawa pasukan kamu. Tapi instruksi itu dibantah oleh para sahabat. Wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa kita mesti mengurusin Suriah? Kita sendiri sedang berada masalah di dalam negeri. Tidak. Usama bin Zaid membantu saudara kita menyelesaikan persoalan di sini. Sampai Abu Bakar membisiki, wahai Abu Bakar Siddiq, tundalah kita membantu Suriah. Kita sedang genting. Abu Bakar tetap istiqomah membantu. Apa yang terjadi? Saat Usama bin Zaid melakukan pertolongan terhadap orang-orang Suriah, saat itu juga Allah menolong persoalan Abu Bakar Siddiq yang sedang menghadapi persoalan. Jadi bisa jadi gara-gara kita menolong Palestina menjadi sebab terhadap persoalan-persoalan hidup kita yang belum bisa diselesaikan dengan amalia-amalia pribadi kita. Karena menolong Palestina adalah menolong eksistensi akidah kita. Andai kata saja warga Al-Quds yang mewakili 341 orang, satu penduduk Al-Quds, mengeluh, enak banget ya, amanah bersama kami menanggung, aduh kami nyerah saja. Andai kata itu terjadi, dihancurkan Al-Aqsa, hancurlah harga diri umat Islam. Jadi fisik-fisik mereka, maka saya katakan muslimah, murabitah dan murabitin itu adalah hamba-hamba Allah terhormat, termulia dibanding dengan raja-raja yang diam beribu basah, dan umat Islam yang punya jabatan dan kekuatan untuk bisa membantu berdiam diri. Mereka lebih terhormat. Kenapa Qatar dan Turki selalu dijaga oleh Allah? Karena mereka menjaga Palestina. Bahkan Syekh Malawi, seorang tamu dari Palestina, ketika dia menjelaskan dalam satu hadis akan ada sekelompok orang yang istiqomah membela Palestina sampai akhir zaman dan Allah menangkan. Dia menambahkan, barang siapa yang memuliakan Al-Aqsa, Allah akan memuliakan dirinya, memuliakan keluarganya, memuliakan lingkungan. Jadi sekarang waktunya kita berdoa. Sampai kapan Bapak Ibu sekalian? Sampai kita bisa sujud di Al-Aqsa. Kenapa Yusuf Qaradawi memfatwakan kita tidak boleh ke Al-Aqsa saat ini? Bagaimana mungkin kita mendatangi masjid kita sebagai turis? Dan beliau mengatakan kalau kita mau masuk ke Al-Aqsa, tunggu sampai Palestina merdeka agar kita bisa sujud bareng-bareng. Kalau sekarang kita masuk ke Al-Aqsa, kita akan mendapat cap Israel dan kita diposisikan sebagai turis. Itu adalah penghinaan.
Sama seperti penghinaan alat detektor itu. Yang harus menggunakan alat detektor itu adalah mereka, bukan kita. Daripada kita pergi ke Al-Aqsa sekarang uangnya 30 juta misalnya. Dan katanya support Bobi, bisa jadi. Karena dapat stempel Israel, uang itu masuk ke Israel, tanpa disadari kita ikut membantu pembantaian, penyiksaan, penyerangan terhadap warga Al-Quds. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.